Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siti. Pada pagi hari ini saya meminta waktu Ibu sebentar untuk mewawancara Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Mohon maaf apakah Ibu ada waktu? Saya silakan, saya siap insya Allah. Terima kasih. Ya, itu yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini Mbak, biasanya kalau saya itu dari dulu punya jurnal semacam jurnal anak-anak. Ini etika untuk anak atau untuk guru atau semua warga sekolah? Semua warga sekolah. Kalau untuk anak-anak pastinya setiap guru mempunyai jurnal mana yang sekiranya itu agak bermasalah. Kemudian kalau untuk guru saya kira hanya seberapa, tapi ya namun kita juga mengedepankan kekeluargaan. Jadi kita bicarakan secara kekeluargaan, kemudian kita menggali dulu kira-kira apa, bagaimana kita harus tahu latar belakang baik dari anak maupun dari guru tersebut, latar belakangnya apa, kemudian apa yang menyebabkan anak-anak atau beliau bapak ibu guru itu seperti itu apa. Jadi kita harus mempunyai atau mengetahui dulu latar belakangnya bagaimana sehingga bertindak seperti itu. Baru setelah mengetahui latar belakangnya, kemudian mengapa, apa kita tanya mengapa kok berbuat seperti itu, baru kita membuat keputusan yang sekiranya tidak menyakitkan, jadi tidak menyakitkan orang itu atau anak itulah gitu. Jadi kita secara kekeluargaan. Jadi Ibu akan menggali dulu apakah nanti ini dilema etika ataupun bujukan moral, baru nanti ditindaklanjuti apapun itu ya. Nah, selama ini Ibu, bagaimana Ibu mengambil keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, kira-kira bagaimana cara memilihnya? Untuk memilih misalnya ini ya guru misalnya untuk di rumah orang tuanya sedang sakit, kemudian di sekolah juga harus melaksanakan tugas dengan baik, acara rapat misalnya yang sangat penting, misalnya itu kan dua-duanya kita penting gitu. Begini juga kita melihat orang tuanya sakitnya berapa separahnya, kira-kira kalau ditinggal itu membahayakan atau tidak. Kalau ditinggal membahayakan tetap kita tunggu dulu, kemudian kita menghubungi sekolah bahwa mohon maaf untuk rapat itu mohon izin, kami izinkan. Tetapi kalau kira-kira orang tuanya itu sakitnya tidak begitu parah, bisa ditinggal, bisa hanya terlambat misalnya, mohon izin terlambat menunggu dokter untuk memeriksa. Nah, yang bisa menentukan bahaya atau tidak itu kan dokter. Kita sebagai orang awam tidak tahu penyakit apa yang misalnya orang tuanya tiba-tiba pingsan, itu kita tidak tahu. Kenapa kok pingsan, tidak tahu. Yang tahu adalah dokter. Nah, nanti menunggu dulu, mohon maaf saya izin sebentar untuk menunggu dokter karena orang tua saya lagi sakit. Kalau nanti dokter menyatakan bahwa bapak saya atau ibu saya itu bisa saya tinggal, tidak begitu parah, itu nanti saya akan segera datang ke sekolah. Tetapi kalau memang nanti dokter menyatakan bahwa saya tidak bisa ditinggal dan tidak ada yang saya titipi, kalau ada yang titip saya titipi, keluarga lainnya akan titip, akan segera ke sekolah begitu. Terima kasih Bu Siti. Kemudian Ibu, tadi juga Ibu sudah menyebutkan langkah-langkah. Nah, biasanya kalau ada kasus-kasus seperti itu, prosedur apa yang Ibu ambil? Saya adalah
sekali lagi kemanusiaan. Saat kita tetap mengedepankan kemanusiaan, yang namanya pekerjaan itu sangat pokok. Kita wajib melaksanakan pekerjaan, tetapi juga keluarga utama. Jadi kita sama-sama dua-duanya penting, tapi ada hal yang paling penting dan lebih penting itu pasti ada. Jadi kita mengedepankan kekeluargaan, kemanusiaan, dan juga yang penting kita sama-sama bisa menjalankan amanah, bisa tugas, juga bisa menjalankan amanah sebagai anak. Kemudian hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar etika? Hal-hal yang apa? Efektif yang paling efektif yang paling efektif adalah tetap kita memilah dan memilih mana yang harus didahulukan. Kemudian hal-hal apa saja Bu Siti yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di luar etika? Tantangannya adalah kejujuran, Mbak. Kejujuran dan disiplin. Kalau jujur, insya Allah kita percaya ya. Kadang kan ada yang alasan itu tidak jujur gitu. Tantangannya adalah kejujuran saja. Kalau jujur, ini benar-benar apa yang dilakukan itu benar dan tidak, intinya tidak bohong. Insya Allah saya tidak akan mempersulit ataupun mungkin hanya kejujuran saja. Membuat bimbang dalam mengambil apakah betul atau tidak. Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus? Jadi ketika ada kasus di luar etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada waktu dulu nih untuk menyelesaikan, butuh prosedur-prosedur yang cukup mengambil waktu? Itu bagaimana? Tergantung kasus itu seberapa berat kasus itu. Kalau kasusnya harus diputuskan sehari itu juga atau waktu itu juga akan kita putuskan waktu itu juga. Tetapi kalau ada kasus-kasus yang harus menggunakan kita harus wawancara dulu atau mungkin kita menggali dari teman yang lain, itu ya kita tangguhkan atau mungkin ada waktu tersendiri untuk memutuskan kasus itu. Ibu, saya rasa sudah cukup untuk saya mengambil informasi dari Ibu mengenai bagaimana Ibu mengambil keputusan pada teman-teman pembelajaran di sekolah. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf banyak kekurangan dari saya dalam sikap memberikan. Sama-sama Mbak Lina, saya bisa membantu dengan senang hati, dan ini yang terjadi selama ini saya lakukan. Matur nuwun Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yunina. Mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya. Hari ini saya ingin mewawancarai Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan kepemimpinan dalam pembelajaran. Apakah Ibu berkenan untuk memberikan waktunya? Waalaikumsalam Bu Rina. Boleh. Silakan Ibu bisa mewawancarai saya terkait dengan materi CGP yang telah Ibu jalani sekarang. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Baik, sekarang kita akan mulai wawancara tentang pengambilan keputusan pada kepemimpinan pembelajaran. Baik Ibu, silahkan jika Bu Rina memiliki pertanyaan untuk saya. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara kami mengidentifikasi kasus dilema etika di SD Negeri Wonorejo adalah dengan membuat teamwork yang solid dengan Dewan Guru terutama, dan kita juga melibatkan komite dan wali murid jika itu memang kasus yang berkaitan dengan siswa, di mana semua kami identifikasi awal dengan mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu, kemudian kita juga melakukan uji legal Bu.
di mana uji legal ini betul-betul apakah kasus ini melanggar legalitas yang ada, peraturan yang ada atau hukum, atau bisa jadi uji kode etik guru. Apakah juga melanggar di kode etik seorang guru? Kami melakukan berbagai uji. Tidak lupa kami juga melakukan uji publikasi, Bu. Apabila ranah kasus ini disampaikan di media sosial, tentunya akan mencemarkan nama baik sekolah kan. Baru kita mengambil keputusan dengan bagaimana bisa berpihak pada murid. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Bu, selama ini ada dua versi kasus yang telah saya temui di SD Negeri Wonorejo. Yang pertama adalah bujukan moral dan yang kedua adalah dilema etika. Jika kita membahas tentang dilema etika, maka di sini ada dua nilai kebajikan yang bertentangan, yaitu benar versus benar. Maka kami menyelesaikannya dengan tata kala dan jadwal untuk penyelesaian kasus ini sehingga kami bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk bersama. Tidak lupa kita juga melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Baik Bu, selama ini jika saya menemui kasus yang berupa dilema etika, saya menyelesaikannya bersama Dewan Guru untuk ditemukan bareng-bareng, sharing bersama apa pengambilan keputusan yang terbaik untuk kita. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif dalam pengambilan kasus dilema etika adalah dengan mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu. Yang kedua, melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan kasus dilema etika ini. Kemudian kami juga tidak lupa untuk melakukan uji legal, uji kode etik, dan uji publikasi. Kami juga merasa bahwa oh ya ternyata harus menghadirkan beberapa opsi penyelesaian permasalahan. Jadi beberapa opsi keputusan bisa 2, 3 bahkan banyak sehingga nanti akan kita ambil keputusan yang memang betul-betul berpihak pada murid, mengandung nilai kebajikan dan yang terakhir adalah dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal atau tantangan yang saya hadapi saat pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah di SD Negeri Wonorejo adalah ketika memutuskan itu baik bagi saya, belum tentu baik bagi forum juga. Jadi betul-betul saya mempertimbangkan keputusan yang saya ambil itu bersifat mengandung nilai kebajikan universal, berpihak pada murid dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan lain adalah ketika kita menghadapi beberapa dewan guru yang berbeda pendapat dengan keputusan yang diambil. Tetapi kalau kita satu goals atau satu tujuan, saya rasa itu tidak jadi masalah. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Baik Bu, untuk pengambilan keputusan saya selalu memiliki tata kala dan timeline khusus. Jadi ada jadwal bagaimana nanti saatnya kita pengambilan fakta, di waktu kapan kita sebaiknya pemanggilan orang tua dan sebagainya. Jadi semua sudah terjadwal, tetapi kami juga efektif waktu agar penyelesaian pengambilan keputusan dengan kasus dilema etika ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi saya lebih ke arah cenderung lebih ke bagaimana membuat schedule terlebih dahulu. Jadi tidak menyelesaikan langsung di tempat. Terima kasih sekali Bu Yunina atas waktunya. Saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan wawancara ini banyak tutur kata maupun sikap saya yang kurang sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Rina, sama-sama. Semoga sukses ya Bu Rina.